Hai guys, jadi hari ini kita akan belajar tentang koloid. Nah, sebelumnya kenalin nih, saya Felicia Teja Kusuma dari SMA Bunda Mulia. Sekarang saya kelas 12 IPA. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, sebelum kita belajar tentang apa itu koloid, kita harus tahu lebih dulu apa sih namanya sistem dispersi. Sistem dispersi adalah campuran antara medium pendispersi dan fase terdispersi yang tercampur secara merata. Di sistem dispersi sendiri, zat pelarutnya lebih banyak daripada zat terlarut. Nah, zat pelarut ini yang dinamakan medium pendispersi, sedangkan zat terlarut dinamakan fase terdispersi. Contohnya, yaitu misalnya saat kita memasukkan tepung ke dalam air, maka akan membentuk suatu sistem dispersi. Nah, di mana air ini kan sebagai pelarut, maka air merupakan medium pendispersi. Sedangkan tepungnya yang merupakan zat terlarut, berarti tepung itu suatu zat terdispersi atau fase terdispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu larutan, atau bisa disebut sebagai sistem dispersi molekuler. Nah, ukuran partikel larutan itu sangat kecil, tepatnya kurang dari 1 nanometer, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel pendispersi atau partikel terdispersinya, meski dengan menggunakan mikroskop ultra. Nah, karena partikelnya sangat kecil ini, otomatis partikelnya itu tidak dapat dipisah dan juga tidak dapat disaring. Larutan sendiri mempunyai satu fase dan berpenampilan jernih, serta merupakan campuran yang bersifat homogen. Nah, contoh larutan itu apa? Contohnya misalnya saat kita ingin melarutkan gula atau garam ke dalam air, maka nanti setelah diaduk akan menjadi air gula dan air garam dong. Nah, air gula dan air garam ini merupakan contoh larutan yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada yang namanya suspensi, atau bisa kita sebut sebagai sistem dispersi kasar. Nah, suspensi sendiri merupakan sistem dispersi di mana ukuran partikelnya itu relatif besar, tepatnya lebih dari 100 nanometer. Nah, karena itu, maka partikel-partikelnya mudah terpisah atau mudah mengendap. Suspensi sendiri memiliki dua fase, penampilan fisiknya keruh, dan merupakan campuran yang bersifat heterogen. Salah satu contoh suspensi adalah air kopi. Contoh lainnya, misalnya saat kita mencampurkan pasir ke dalam air, maka otomatis pasirnya mengendap dong. Nah, dua contoh itu merupakan adalah salah satu dari suspensi. Yang ketiga, ada yang namanya koloid atau bisa kita sebut sebagai sistem dispersi halus. Ukuran partikel koloid itu antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, partikel koloid ini bersifat sukar dipisah dan juga tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, melainkan harus memakai penyaring ultra. Nah, koloid memiliki dua fase dan penampilan fisiknya itu yaitu keruh jernih. Nah, koloid sendiri merupakan campuran antara homogen dan heterogen. Mengapa? Karena secara makroskopis memang terlihat homogen. Tapi bila kita amati melalui mikroskop ultra, maka sebenarnya itu merupakan campuran yang bersifat heterogen. Nah, contoh koloid yang ada di kehidupan sehari-hari, misalnya itu ada susu dan juga keju. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Nah, ini bisa dilihat dari tabel. Contoh yang pertama itu fase terdispersi padat dan fase pendispersi gas. Itu berarti padat dalam gas. Namanya aerosol dan contohnya adalah asap. Yang kedua padat dalam cair. Namanya sol dan contohnya tinta. Selanjutnya ada padat dalam padat, yaitu sol padat, dan contohnya intan hitam. Cair dalam gas namanya aerosol, contohnya habut. Cair dalam cair adalah emulsi, contohnya susu. Cair dalam padat itu adalah emulsi padat, dan contohnya mutiara. Gas dalam cair itu namanya buih, contohnya itu buih sabun. Dan gas dalam padat namanya buih padat, contohnya batu apung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid.
sifat koloid yang pertama, yaitu efek Tyndall. Nah, jika kita mencoba untuk menyinari suatu koloid, larutan, atau suspensi dengan cahaya, maka dapat kita lihat bahwa tidak ada jejak cahaya pada larutannya. Sedangkan pada koloid dan suspensi terdapat jejak cahaya. Mengapa? Karena partikel koloid dan suspensi ternyata cukup besar untuk dapat menghamburkan cahaya tersebut. Sedangkan partikel larutan sendiri kan ukurannya sangat kecil, sehingga tidak dapat menghamburkan cahayanya. Nah, penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini yang namanya efek Tyndall. Yang kedua ada namanya gerak Brown. Jadi, jika kita mencoba untuk mengamati suatu dispersi koloid di bawah mikroskop dengan perbesaran tinggi, maka akan didapati bahwa partikel-partikel koloid tersebut bergerak secara acak dengan lintasan zigzag. Nah, gerakan partikel koloid tersebut namanya gerak Brown, yang dipopulerkan oleh Robert Brown sendiri. Mengapa gerak Brown ini bisa terjadi? Ternyata karena adanya tumbukan antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Nah, yang menyebabkan partikel terdispersi yang satu menembuk partikel terdispersi yang lain dengan kecepatan yang tinggi, sehingga gerakan zigzag atau gerakan Brown ini dapat terjadi. Selanjutnya yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi itu yaitu peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Jadi, partikel-partikel koloid ini akan mengabsorpsi muatan yang ada di sekitarnya. Jika partikel-partikel koloid mengabsorpsi ion bermuatan positif, maka koloid tersebut juga bermuatan positif. Dan jika yang diabsorpsi adalah ion bermuatan negatif, maka koloid tersebut juga akan bermuatan negatif. Nah, bisa dilihat dari gambar. Yang pertama itu ada koloid besi 3 hidroksida. Nah, ternyata koloid tersebut cenderung menyerap muatan positif yaitu ion H+. Nah, maka nanti koloid tersebut juga akan menjadi muatan positif. Nah, sebaliknya, yang di gambar sebelah kanan yaitu koloid arsenik trisulfida. Nah, koloid tersebut cenderung menyerap ion negatif yaitu ion sulfidanya. Maka nanti koloid arsenik trisulfida tersebut akan lebih bermuatan negatif. Nah, contoh peristiwa absorpsi dalam kehidupan sehari-hari ini yaitu adalah pemutihan gula tebu dan juga penggunaan norit. Yang keempat ada namanya elektroforesis. Jadi, jika arus listrik bertegangan rendah dialirkan ke suatu sistem dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid tersebut akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan dengan muatan partikel koloid sendiri. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, di gambar ini, kan partikel koloidnya bermuatan negatif. Saat dialirkan arus listrik, mereka akan bergerak ke arah kutub yang bermuatan positif, karena kutub tersebut berlawanan dengan muatan si koloid itu sendiri. Nah, contoh penerapan elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada penyaring debu pabrik pada cerobong asap. Namanya itu pengendap kotrel. Yang kelima, ada namanya koagulasi atau peristiwa pengendapan pada koloid. Nah, pengendapan ini terjadi karena kerusakan stabilitas si koloid itu sendiri atau terjadinya pencampuran koloid yang berbeda muatan. Contohnya, saat kita mencampurkan sol besi 3 hidroksida bermuatan positif dengan sol arsenik trisulfida yang bermuatan negatif, maka itu akan terjadi koagulasi. Nah, itu bisa dilihat di gambar. Saat koagulan ditambahkan, koagulannya itu akan mengendapkan si koloid. Nah, akhir-akhirnya si koloidnya itu juga nanti akan mengendap. Nah, proses koagulasi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat pada saat adanya penjernihan air dengan memakai tawas atau aluminium sulfat. Jadi, tawas itu akan mengendapkan kotoran-kotoran yang ada di dalam airnya. Yang keenam, ada namanya dialisis atau proses penghilangan muatan dalam koloid. Jadi, koloidnya itu diletakkan dalam kantong semipermeable. Nah, kantong semipermeable ini hanya bisa ditembus oleh ion-ion, tapi tidak dapat ditembus oleh partikel koloid. Lalu, kantong semipermeable ini akan diletakkan di aliran air, dan otomatis ion-ionnya akan keluar ikut terbawa oleh aliran air, sedangkan partikel koloidnya tetap ada di dalam kantong. Nah, contoh pemanfaatan dialisis dalam kehidupan sehari-hari ada dalam proses cuci darah atau hemodialisis,
Nah, itu digambar. Darah kotor dari pasien akan dilewatkan dalam pipa-pipa yang terbuat dari membran semi-permeable. Nah, selama darah berjalan, pipa-pipa semi-permeable-nya tuh akan dialiri cairan, sehingga nanti ion-ion darah kotornya terbawa pergi, dan nanti darah bersihnya itu akan dilarikan kembali ke tubuh pasien. Yang ketujuh, ada namanya koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Nah, koloid pelindung ini bekerja dengan membentuk lapisan tipis di sekitar partikel-partikel koloid yang ingin dilindungi. Nah, dengan adanya partikel pelindung ini, otomatis koloid yang dilindungi terhindar dengan kontak langsung oleh elektrolit dan jadinya tidak mudah mengendap. Contoh koloid pelindung dalam kehidupan sehari-hari yaitu penambahan gelatin pada pembuatan es krim dan juga penambahan kasein pada susu. Nah, selanjutnya ada koloid liofil dan liofob. Apa sih koloid liofil itu? Jadi, koloid liofil adalah suatu jenis koloid yang mana fase terdispersinya itu suka menarik medium pendispersinya. Dan jika medium pendispersinya itu air, maka koloid liofil disebut juga koloid hidrofil. Contohnya itu sabun, deterjen, dan juga agar-agar. Selanjutnya koloid liofob. Nah, koloid liofob ini berbanding terbalik dengan koloid liofil. Jadi, fase terdispersi koloid liofob itu tidak suka menarik medium pendispersinya. Dan sama, jika medium pendispersinya itu air, maka koloid liofob juga disebut koloid hidrofob. Contohnya itu ada sol logam, darah, dan juga sol besi 3 hidroksida. Nah, sekarang berdasarkan tabel yang ada, dapat kita lihat nih sifat-sifat koloid liofob dan juga koloid liofil. Nah, untuk koloid liofil, ternyata efek tinggalnya kurang jelas. Kekentalannya juga lebih besar daripada mediumnya. Dan ternyata koloid liofil itu sukar terkoagulasi, tetapi bersifat reversibel. Jadi gimana? Jadi misalnya jika koloid liofilnya itu sudah terkoagulasi, nah koloid liofilnya itu dapat dengan mudah dijadikan koloid kembali meski sudah terkoagulasi. Berbeda dengan yang liofob. Liofob itu memang mudah terkoagulasi, tetapi saat sudah terkoagulasi, dia sukar diubah menjadi koloid kembali. Jadi sifatnya itu irreversible. Nah, koloid liofob ternyata efek tinggalnya juga sangat jelas. Berbeda dengan liofil yang kurang jelas tadi. Liofob juga mempunyai kekentalan yang hampir sama dengan mediumnya. Selanjutnya yaitu koloid asosiasi. Saat kita mencuci pakaian, kita pasti menggunakan sabun atau deterjen. Nah, dengan bantuan sabun atau deterjen ini, maka lemak dan minyak akan lebih mudah dibersihkan dari pakaian kita. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, kita lihat di gambar 1. Gambar 1 itu merupakan struktur dari molekul sabun. Ternyata molekul sabun itu memiliki bagian kepala dan juga bagian ekor. Nah, bagian kepalanya ini bersifat hidrofil, yaitu suka dengan air, dan bersifat polar juga. Sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofob, yaitu dia tidak suka air dan bersifat nonpolar. Nah, lemak dan minyak itu juga bersifat nonpolar. Jadi saat kita mencuci pakaian, bagian ekor sabun itu akan mengikat dengan minyak yang bersifat nonpolar dan menghasilkan struktur namanya misel. Di dalam misel ini, minyaknya akan terjebak di tengah-tengah bagian yang bersifat hidrofob. Kemudian, bagian kepala sabunnya akan mengikat air karena bersifat hidrofil dan juga polar. Contohnya itu bisa dilihat dari gambar 2. Nah, karena bagian hidrofilnya mengikat air dan bagian hidrofobnya mengikat minyak, otomatis akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, sehingga nanti kotoran yang berupa lemak dan minyaknya itu lebih mudah terlepas dari pakaian kita. Sekarang, kita akan membahas cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid itu ada 2. Yang pertama dengan cara dispersi. Jadi dengan cara dispersi, partikel kasar itu akan dipecah menjadi partikel koloid. Nah, cara dispersi ini ada berbagai macam. Yang pertama itu ada cara mekanik. Menurut cara mekanik, butir-butir kasar akan digerus dengan lumpang sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu. Kemudian akan diaduk dengan medium dispersi. Contohnya, pada pembuatan sol belerang, jadi sol belerang itu dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Nah, kemudian serbuk itu akan dicampur dengan air. Yang kedua, ada namanya cara homogenisasi. Homogenisasi itu adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Caranya itu gimana? Caranya itu dengan melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori yang mempunyai tekanan tinggi.
Nah, bila partikel lemak dengan ukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Contohnya pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susunya akan diperkecil hingga berukuran partikel koloid. Yang ketiga, ada namanya peptisasi. Peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemecah atau pemeptisasi. Nah, zat pemecah ini yang akan memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Contohnya adalah agar-agar yang dipeptisasi oleh air. Dan cara dispersi yang terakhir adalah dengan cara Busso-Bredig. Cara Busso-Bredig digunakan untuk membuat sol-sol logam. Jadi, logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam medium dispersi. Kemudian akan diberikan loncatan listrik di kedua ujung-ujungnya. Mula-mulanya, atom-atom logam itu akan terlempar ke air. Lalu, atom-atom tersebut akan mengalami kondensasi sehingga membentuk partikel koloid. Jadi sebenarnya cara Busso-Bredig ini merupakan gabungan antara dispersi dan juga kondensasi yang akan dibahas di slide selanjutnya. Cara pembuatan koloid yang kedua yaitu dengan cara kondensasi. Dengan kondensasi, partikel larutan sejati akan bergabung menjadi partikel koloid. Cara kondensasi ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia seperti berikut. Yang pertama yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai dengan perubahan bilang oksidasi. Dan koloid yang dihasilkan merupakan hasil dari oksidasi atau reduksinya. Contohnya yaitu pembuatan sol belerang. Pembuatan sol belerang ini merupakan reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang dioksida yang dengan cara mengalirkan gas hidrogen sulfidanya ke dalam larutan sulfur dioksida. Yang kedua yaitu hidrolisis. Hidrolisis merupakan reaksi suatu zat dengan air, dan reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basa dari suatu garam. Contohnya yaitu pembuatan sol besi 3 hidroksida dari hidrolisis besi 3 klorida. Yang ketiga ada dekomposisi rangkap. Nah, dekomposisi rangkap ini umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang suka larut yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contohnya yaitu pembuatan sol arsenik trisulfida dengan mengalirkan gas hidrogen sulfida ke dalam larutan arsenik trioksida. Dan cara yang terakhir yaitu penggantian pelarut. Jadi, penggantian pelarut ini digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Contohnya misalnya kalsium asetat suka larut dalam etanol. Jadi mula-mula kalsium asetatnya itu dilarutkan dulu dalam air. Kemudian baru dalam larutan tersebut ditambahkan etanol. Maka akan terjadi kondensasi dan terbentuklah koloid kalsium asetat yang berupa gel.